Apa keunggulan dan kelemahan penerapan DIP di ruang kelas? Keunggulan dari DIP, yang pertama, DIP menempatkan anak sebagai subjek utama dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran dapat mengakomodasi gagasan-gagasan mereka. Yang kedua, memberikan banyak kesempatan bagi anak untuk aktif bergerak, bertanya, mengeksplorasi, dan mencoba hal-hal baru. Adapun kelemahan dari DIP, yang pertama, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan individu anak. Yang kedua, harus memperhatikan kemampuan kognitif siswa. Dan yang ketiga, tidak semua materi pembelajaran cocok untuk diterapkan dengan pendekatan ini. Apa yang akan terjadi pada proses pembelajaran di ruang kelas jika guru memahami perkembangan peserta didik dengan baik? Apabila guru memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan peserta didik dalam konteks pembelajaran di kelas, maka beberapa perubahan dapat terjadi. Salah satunya adalah peningkatan minat dan motivasi belajar peserta didik. Seperti yang disampaikan dalam penelitian oleh Fitri pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap perkembangan peserta didik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka. Selain itu, perubahan yang mungkin terjadi pada peserta didik adalah tingkat keterlibatan dan ketertarikan yang lebih tinggi dalam pembelajaran, karena materi pembelajaran disesuaikan dengan minat dan tahap perkembangan mereka, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik. Mengapa guru perlu menjadikan pengetahuan tentang perkembangan anak sebagai bekalnya dalam melakukan pembelajaran di kelas? Menurut kelompok kami, penting bagi guru untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang perkembangan anak sebagai persiapan dalam mengajar di kelas. Sebab, tugas guru tidak hanya terbatas pada menyampaikan materi pembelajaran dan mengevaluasi pekerjaan siswa, tetapi juga termasuk bertanggung jawab terhadap proses bimbingan belajar. Anur Rahman tahun 2012 mengatakan bahwa kualitas dan hasil pembelajaran yang optimal merupakan hasil dari penerapan metode dan strategi pembelajaran yang menarik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Dengan pemahaman tentang perkembangan anak, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan dan kemampuan anak, dan juga memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing peserta didik. Mengapa guru perlu memahami tentang kerangka strategi dalam pembelajaran yang tanggap budaya? Menurut kelompok kami, guru perlu memahami kerangka strategi pembelajaran yang tanggap budaya karena kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pembelajaran yang tanggap budaya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan juga dapat membantu peserta didik menerima serta memperkokoh identitas budayanya. Apa implikasinya dalam kegiatan belajar di kelas? Yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademis. Yang kedua, membantu menciptakan suasana yang rukun baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran kritis atau critical consciousness. Dan yang keempat, menciptakan toleransi dan menghapuskan diskriminasi terhadap suatu kelompok. Selanjutnya, apakah proses pembelajaran yang pernah Anda amati sudah menggunakan kerangka strategi pembelajaran yang tanggap budaya? Mengapa demikian? Kami pernah mengamati pembelajaran guru kelas 1 pada saat PPL di SDN Pandanwangi 4. Menurut kami, guru tersebut sudah menerapkan strategi pembelajaran tanggap budaya pada saat pembelajaran seni musik. Beliau meminta peserta didik menyebutkan lagu-lagu daerah yang menggunakan bahasa Jawa. Dari hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa guru tersebut sudah menerapkan pembelajaran yang tanggap budaya. Tantangan apa yang mungkin muncul jika Made tidak menerapkan pembelajaran yang tanggap budaya di kelasnya? Seorang guru harus memiliki keterampilan dalam memahami latar belakang budaya, suku, dan etnis peserta didik agar proses pembelajaran berjalan efektif.
Kesadaran pengembangan kompetensi budaya mereka akan semakin tipis apabila pengetahuan yang dipaparkan ke mereka selalu tentang hal yang di luar budaya mereka. Selain itu, akan membuat pelaksanaan pembelajaran hanya mengandalkan logika yang dianggap benar oleh guru, dan hal ini akan menyebabkan bias budaya atau ketidaksamaan dalam memahami nilai-nilai budaya. Mengapa guru perlu memahami tentang serangka strategi dalam pembelajaran yang tanggap budaya? Guru perlu memahami kerangka strategi pembelajaran yang tanggap budaya karena kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pembelajaran yang tanggap budaya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, menerima serta memperkokoh identitas budayanya. Strategi-strategi dalam pembelajaran tentu saja sangat berpengaruh untuk perkembangan peserta didik yang ada di sekolah. Apa kaitannya dengan teori yang sudah Anda pelajari pada topik sebelumnya? Di sini untuk jawaban kami, berkaitan dengan teori konstruktivisme yang merupakan teori belajar dengan membangun pemahaman dan pengetahuan peserta didik melalui berbagai pengalaman yang pernah dialaminya. Hal ini berhubungan dengan pembelajaran tanggap budaya, yang mana apabila peserta didik diberikan pembelajaran yang tanggap budaya, maka akan menjadikan proses belajar mereka lebih mudah untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Guru dapat menjadikan informasi latar belakang budaya pada peserta didik menjadi bahan acuan dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga permasalahan yang dialami peserta didik dapat diatasi sesuai tujuan pembelajaran.